Oke, selamat malam semuanya. Di materi ini saya akan potongkan salah satu hubungan antara speed drop dengan beban. Jadi dasarnya adalah sistem kendali. Saya yakin kalian sudah mempelajari dasar kendali. Jadi di sini adalah tinjauan matematis respon governor terhadap frekuensi atau kendala dinamik. Gambarnya yang dulu. Jadi di sini untuk mengadakan tinjauan matematik terhadap respon waktu sebagai tinjauan governor, maka gambar 416 merupakan penyederhanaan dari gambar 47 yang menonjolkan arah yang menonjolkan arah gerak dari titik-titik pada governor. Kemudian pengaturan primer yang dilakukan governor untuk menunjukkan perubahan dari waktu yang diperlukan, bagaimana pengaruh governor selama pengaturan tersebut berlangsung sehingga ditunjukkan karakteristik frekuensi versus waktu. Penggambaran respon waktu pada governor secara singkat dengan gambaran fisik pada pasal 42. Pasal ini yang berhubungan dengan pendekatan. Jadi di beban itu yang tertulis motor pengatur putaran itu adalah D. Jadi perubahan beban itu akan mempengaruhi kerja sehingga bola-bola titik A memerintahkan titik B. Titik B ini adalah berbagai macam tipe pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian titik B itu memerintahkan titik C. Titik C itu katup dengan berbagai macam unit pembangkit. Kalau menggunakan respon governor astatis, maka semua pembangkit dihidupkan untuk mengejar ketertinggalan frekuensi biar segera kembali ke 50 Hz. Kalau menggunakan sistem diskret, maka ada salah satu pembangkit yang dipilih, hanya satu saja. Kemudian dijelaskan di sana bahwa jauh dekatnya titik B bergerak untuk membuka aliran minyak berhubungan dengan ke arah penghisap yang mengangkat titik D. Artinya apa? Kecepatan katup titik B memerintahkan titik C untuk segera menambah bahan bakar. Nah, kalau governornya itu jauh bisa dianggapnya rajin, kalau dekat biasanya malas. Kemudian lamanya titik B memberi kesempatan tekanan minyak tersebut untuk menambah atau mengangkat penghisap pada titik D. Nah, hubungan antara titik B dengan titik D itu dinyatakan dengan rumus delta XD sama dengan K6 kali min delta XB1 dt. Nah, di mana K6 ini adalah konstanta yang tergantung pada sistem hidrolik di governor yang menghubungkan gerakan titik B dengan gerakan titik D, dan adanya nilai negatif itu disebabkan arah-arah positif yang dipilih pada gambar tersebut. Untuk memecahkan persamaan 412 dengan 413, maka digunakanlah transformasi Laplace. Delta F adalah delta Fs, delta P adalah delta Ps, dan delta B1 adalah delta Bx1s. Selanjutnya pada transformasi Laplace ini menghasilkan delta Xb1s sama dengan min K3 kali K1 delta Fs plus K3 kali K2 delta Ps plus K5 delta XDS. Kemudian delta XDS ini sama dengan min K6 dibagi S kali delta XB1. Nah, dari persamaan 1414 dan 145 ini akan dinyatakan bahwa delta XD dalam persamaan dengan delta S dengan mengeliminir delta XB1, maka persamaan tersebut menjadi delta XB1S sama dengan S
dibagi K6 min delta XDS. Nah, dari persamaan tersebut maka min S per K6 delta XDS sama dengan min K3 K1 kali delta Fs plus K4 K2 delta P plus Ks delta XDS. Nah, sedangkan delta XDS min S per K6 min K5 setara dengan min 3 K1 kali delta Fs plus K4 kali K2 delta P per S, sehingga nilai delta XDS sama dengan min K3 K1 kali delta Fs plus K2 K4 kali delta PS dibagi min K5 plus S aksen dibagi 6 kurung tutup. Nah, rumus tadi akan terhubung menjadi nilai min K3 per K1 kali K6 delta Fs plus KD kali K2 K6 delta P S dibagi min K5 K6 plus S. Kemudian diturunkan menjadi min K4 kali K2 kali K6 dibagi min K5 kali K6 plus S dikalikan kurung kulawal delta PS min K3 kali K1 plus K4 kali K2 kali delta Fs kurung tutup. Kemudian diturunkan menjadi Ks min dibagi min 1 plus S per K5 kali K6 dikalikan kurung kurawal delta PS min K3 kali K2 dibagi K4 kalikan K2 delta PS. Kemudian menjadi KG sama dengan 1 plus STG dikalikan kurung kurawal delta PS min 1/L delta Fs. Nah, sama dengan GG governor generator kurung kurawal delta PS min 1/R kali delta Fs. Nah, penjelasan dari rumus ini R adalah K4 kali K2 dibagi K3 kali K1. R ini adalah speed regulation due to governor action, di mana konstanta yang menggambarkan pengaruh kerja gubernur terhadap frekuensi. Kemudian KG sama dengan min K4 kali K2 per K5 adalah static gain of speed governor mesin. Artinya mesin governor statik. Kemudian TG 1 per K5 K6. TG menggambarkan waktu gubernur menambah, kecepatan waktu gubernur menambah bahan bakar. Nah, kemudian di sini setelah KG, TG waktu, kemudian KP sama dengan KG per 1 plus STP. Jadi ini transfer function generatornya menggambarkan hubungan antara output governor yaitu delta XD dengan perubahan input yaitu delta PS dan delta Fs. Nah, karena di dalam prakteknya yang dibutuhkan output itu adalah gubernur melainkan output dari turbin
bahkan lebih penting dari output generator. Nah, apabila turbin dan generator dianggap sebagai satu kesatuan, maka didapatkan nilai antara delta XS, yaitu output governor, yang merupakan input dari turbin ke generator, di mana nilai output dari generator tersebut ditulis sebagai rumus GTS sama dengan delta PGS per delta XDS sama dengan KT min 1 plus STT, di mana penjelasannya GT sama dengan KT per 1 plus STT adalah transfer massor dari turbin dan generator, sedangkan KT sendiri adalah static gain dari turbin generator, sedangkan TT adalah waktu dari turbin dan generator menambah bahan bakar. Nah, dijelaskan di bawah ini. Untuk turbin uap yang tidak menggunakan sistem pemanas ulang reheat, maka kisaran waktunya adalah 0,2 sampai 2 detik. Nah, sedangkan untuk turbin uap yang menggunakan pemanas ulang, maka nilai TT akan menjadi lebih besar karena uap yang melalui pemanas ulang baru beberapa saat kemudian mencapai turbin dan menghasilkan kopel. Bahkan transfer function untuk turbin yang memakai pemanas ulang tidak sesederhana pada persamaan 14-17, melainkan berdasarkan referensi nomor 1. Jadi GTS sama dengan delta PG dalam kurung S per delta XD sama dengan KT kali 1 plus S KT kali TR dibagi 1 plus STT dikali 1 plus STT. Nah, bila TT mempunyai nilai kisaran kira-kira 10 detik dari waktu yang diperoleh untuk mencapai bagian turbin mendapatkan uap, maka pemanas ulang bisa menggunakan pemanas ulang, sedangkan KT-nya adalah koefisien dari pemanas ulang tersebut. Nah, kemudian apabila di situ tidak ada pemanas ulang, maka diketahui nilai KT diasumsikan 0. Nah, kalau sampai seperti itu, maka penggambaran gabungan antara kopel turbin dengan generator transfer function-nya seperti ini. Jadi yang pertama itu kontraproporsional ya, antara input dengan nilai perubahan delta F, dan di fungsinya governor KG sama dengan 1 plus STG. Nah, di sisi lain kopel turbin dan generator menjadi GG sama dengan KT per 1 plus STT, bisa menghasilkan output sebesar delta PG. Nah, ini lepas. Nah, sedangkan yang kedua menjadi transfer function secara bersama antara turbin dan generator, tetapi sistemnya masih terbuka. Jadi delta PS ada IR-nya, konstanta yang menjadi referensi. Rumusnya adalah KG kali KT dibagi 1 plus STG kali 1 plus STT. Jadi dikalikan di turbinnya dan dikalikan di generatornya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini rumusnya tidak, silahkan dibaca sendiri yang ini. Yang ingin saya sampaikan ke kalian lagi adalah
Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Jadi yang lain kalian bisa asalnya rumus ini dari mana? Tadi yang sudah saya jelaskan itu asal usul rumus. Jadi di situ hubungan antara beban dengan pengaturan frekuensi atau kecepatan speed drop adalah min delta PD KP plus R dibagi R plus KG kali KT kali KP kurung kurawal seper S sama dengan RSTP dibagi S dalam kurung R dalam kurung lagi 1 plus STT plus KG kalikan KT kali KP. Nah, terus seperti itu penurunannya. Yang dipakai rumusnya adalah min delta PD sama dengan KP per R dibagi R plus KG KT KP. KG KT KP itu artinya kopel generator dikopel dengan turbin. Dikurung kurawal seper S sama dengan 1 min S plus R plus KG plus KT plus KP per RTP. Nah, sehingga rumus yang digunakan adalah delta Fs sama dengan min PD KP per R plus KG KT KP kali 1 min E pangkat R plus KG KT KP per R TP kali